Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final report yang berjudulkan klasifikasi tingkat kematangan buah coklat berdasarkan citra buah yang beranggotakan Muhammad Sahlan Ramadan dengan NIM 13042111025, Syahrani Nur Anisa 13042111047, saya sendiri Robiatul Adawiyah Siregar dengan NIM 13042111067 dari kelas Informatika 45 Gabungan PJJ. Untuk pendahuluannya, eh, pertama-tama yaitu peningkatan kinerja ekspor pada sektor pertanian yang didukung oleh subsektor atau multikultura yang terkhusus buah-buahan setiap tahunnya. Dan salah satunya yaitu buah coklat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berpeluang sangat besar, yaitu proses produksinya sendiri yang menentukan tingkat kematangan suatu buah coklat secara akurat. Nah, yang biasanya petani hanya melakukan pengamatan dengan visual secara langsung. Dengan perbedaan persepsinya setiap petani terhadap suatu kematangan buah coklat, yaitu mempengaruhi konsistennya pada hasil. Untuk itu diperlukan solusi sebagai berikut dari penelitian ini. Untuk penelitian terkait, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devela pada tahun 2020, yaitu dengan random forest untuk klasifikasi motif songket. Yang kedua yaitu penelitian dari Setiawan tahun 2022, random forest untuk klasifikasi padi siap panen. Ketiga yaitu penelitian Mardianto pada tahun 2024 dengan perbandingan random forest CNN, SV, dan SVM untuk klasifikasi jenis mangga. Untuk datanya sendiri dijelaskan oleh Rani. Kemudian, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Cocoa Ripeness Dataset, sebuah dataset publik yang diunduh dari platform Kaggle. Dataset ini dirancang untuk mendukung klasifikasi tingkat kematangan buah coklat yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu mentah, matang, dan terlalu matang. Dataset ini terdiri dari citra digital buah coklat yang masing-masing memiliki resolusi berbeda. Data ini mencakup berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang untuk mencerminkan variasi nyata di lapangan. Dataset ini terdiri dari 476 gambar dengan pembagian yang merata di antara 3 kategori tingkat kematangan, yaitu 263 gambar untuk kategori mentah, 76 gambar untuk kategori matang, dan 137 gambar untuk kategori terlalu matang. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membangun sistem klasifikasi tingkat kematangan buah coklat berbasis citra digital dengan algoritma Random Forest Classifier. Random Forest dipilih karena kemampuannya yang unggul dalam menangani data berbasis fitur dengan berbagai variasi dan karena algoritma ini tahan terhadap overfitting. Jumlah data yang sedikit juga menjadi alasan pemilihan metode ini. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data itu menggunakan dataset dari Cocoa Ripeness Dataset. Yang kedua, pre-processing data, di mana citra diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 piksel, dikonversi ke skala abu-abu dan melalui reduksi noise dengan Gaussian blur. Histogram equalization diterapkan untuk meningkatkan kontraks dan augmentasi data dilakukan untuk memperkaya variasi dataset. Selanjutnya itu ada ekstraksi fitur. Fitur, ters- Fitur tekstur seperti kontraks, energi, dan homogenitas diekstraksi menggunakan Grace Level Co-occlusion Matrix. Selain itu, fitur bentuk seperti luas, keliling, dan sirkulasi dihitung melalui analisis kontur pada citra. Hasil ekstraksi fitur ini digunakan sebagai input untuk model random forest. Pembagian data. Dataset dibagi menjadi 3 subset, yaitu training untuk melatih model, validation untuk mengoptimalkan parameter model, dan testing untuk mengevaluasi performa model pada data baru. Untuk pembangunan modelnya itu model random forest dibangun dengan parameter seperti jumlah pohon keputusan NX meter, kedalaman maksimum atau max depth, dan jumlah fitur untuk split max fitur. Model dilatih menggunakan fitur yang telah diekstraksi dari data pra-pemrosesan. Dan yang terakhir itu evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selain itu, confusion metric digunakan untuk memberikan gambaran kinerja model dalam mengklasifikasikan setiap kategori kematangan.
Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menghasilkan model klasifikasi yang akurat dan stabil, dan yang kedua itu meningkatkan kinerja model melalui hyperparameter tuning menggunakan grid search. Oke, untuk hasil penelitian saya akan jelaskan di mana saat pembangunan model pertama kita mendapatkan akurasi sebesar 83,33%, presisi di 79,59%, skor recall di 83,33%, dan F1 skor di 80,01%. Hasil ini menunjukkan keseimbangan antara kemampuan model dan mengenali kelas yang benar, yaitu recall, dan menghindari kesalahan prediksi, yaitu precision. Namun, precision yang sedikit lebih rendah dibandingkan recall mengindikasikan bahwa model masih menghasilkan beberapa prediksi yang salah, kemungkinan karena overlap atau fitur antar kelas tidak seimbang. Oke, setelah itu kita lakukan eksperimen di mana pada saat eksperimen pertama di tahap processing itu di teknik reduksi noise yang sebelumnya kita menggunakan main filter, pada eksperimen pertama kita menggantinya dengan eh, teknik Gaussian blur. Kemudian juga pada tahap eh, reprocessing itu kami tambahkan teknik augmentasi data yaitu rotasi, flipping, dan perubahan brightness untuk meningkatkan variasi data pelatihan. Di sini kami mendapatkan skor akurasi naik yaitu jadi 90,21%, presisi 90,21%, dan recall 20,21%, 90,21%, dan F1 skor di 88,59%. Eh, Kami mendapatkan hasil yang cukup signifikan naik dibanding hasil sebelumnya. Tetapi kami juga melakukan eksperimen yang kedua, di mana kami coba melakukan tuning hyperparameter tuning pada model random forest, di mana parameter yang diuji itu pada kemampuan latent estimator 50, 100, dan 200 di max DP to none atau tidak terbatas atau 20 atau 10, 20, dan 30, min sample split di 2, 5, 10, dan min sample lift di 1, 2, 4, di mana hasil akhir yang kami dapatkan yaitu hasil metode evaluasi setelah melakukan hyperparameter tuning melakukan grid search didapat akurasi sebesar 91,96%, dan presisi 91,83%, recall 91,96%, dan F1 score 91,05%. Di mana hasil metode evaluasi dapat dilihat naik dari eksperimen pertama. Dan sebagai kesimpulan, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa random forest classifier efektif mengklasifikasikan tingkat kematangan buah berdasarkan citra. Dan pemrosesan seperti noise reduction, image enhancement, augmentasi fitur, dan hyperparameter tuning terbukti meningkatkan performa model. Model ini mampu menangani fitur visual kompleks dan berpotensi untuk diterapkan dalam sistem klasifikasi di sektor pertanian. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi program. Oke, sini kami menggunakan Google Colab sebagai tools untuk membangun sistem klasifikasi. Yang pertama itu kita import library-nya. Kemudian kita lakukan pre-processing data, di mana yang pertama itu kita lakukan konversi gambar ke grayscale dengan tiga channel, yaitu yang pertama itu grade green blue, dan dengan kita lakukan perkalian dengan bobot standar luminansi dan mengembalikan grayscale image dengan tipe data 8 bit unsigned integer. Kemudian kita lakukan reduksi noise menggunakan min filter. Ini tujuannya agar dengan cara mengisi rata-rata nilai pixel dengan nilai pixel sekitarnya. Di mana kita membuat kernel dengan matriks 3 kali 3 dengan perhitungan di 1/9 untuk setiap pixel dari matriks tersebut, dan akan mengembalikan eh, image yang sudah terfilterisasi dengan bentuk array 6.
Kemudian kita meningkatkan kontras menggunakan histogram equalization. Kemudian kita membuat pipeline processingnya, dengan kita membaca gambar dan menggunakan pillow dan mengubah resolusi gambar dari menjadi 244 kali 244 dan melakukan konversi dari ampere ke RGB. Kemudian kita pastikan bahwa gambar tersebut memiliki 3 channel. Kemudian kita melakukan proses manual dengan memanggil eh, teknik-teknik tadi tersebut: rescale, conversion scale, resolution, alignment filter, dan enhanced histogram. Kemudian kita lakukan ekstraksi fitur, di mana pada tahap ini kita melakukan ekstraksi fitur menggunakan GHLM, dan kita juga melakukan shape descriptor. Kemudian kita mengimplementasikan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi, di mana datasetnya kita dibagi 20-80, 80 untuk pelatihan dan 20% untuk uji dengan range step 42. Di sini kita pilih n estimatornya atau tingkat kemampuan itu 100 dengan range step 42 dan menghitung performulaan menggunakan metrik evaluasi, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian kita memanggil main programnya, mengimport datasetnya, dan kategori dalam datasetnya itu mentah, matang, dan terlalu matang. Kemudian kita lakukan klasifikasi evaluasi dan print hasil metrik evaluasi skornya. Di sini kita dapat akurasi di 83,33%, presisi di 79,59%, recall di 83,33%, dan F1 score di 80,91%. Oke, pada bagian eksperimen akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Oke, yang pertama yaitu eksperimen pertama yaitu menggunakan Gaussian blur. Sebelumnya itu menggunakan min filter. Yang pertama yaitu kita membuat Gaussian kernelnya sendiri secara manual ya. Untuk itu kita membuat matriksnya dulu. Yang pertama kita menentukan size yaitu 3 kali 3 atau 5 kali 5 yang diinisialisasikan dengan 0 ya. Uh, Terus dengan yang selanjutnya itu kita membuatkan noise reduction menggunakan Gaussian blur. Hmm, untuk menerapkan Gaussian blur-nya sendiri yaitu untuk pengurangan noise yang biasanya dipanggil untuk menghasilkan kernel Gaussian berdasarkan parameter kernel size atau sigma-nya sendiri. Dan selanjutnya menentukan kernel size dua dengan mode reflect. Selanjutnya itu melakukan augmentasi data dengan rotasi, flipping, dan perubahan brightness-nya sendiri. Yaitu dengan rotasi 90 derajat, rotasi 180 derajat, flipping horizontal, flipping vertikal, dengan kode sebagai berikut, dan perubahan brightness-nya. Selanjutnya itu flipping processing, gambar dengan argumentasi, dan Gaussian. Yang pertama itu kita memanggil mengopen image dengan resize 224 untuk nge-resize gambar ke 224 jika diperlukan, dan NP array-nya sendiri itu mengkonversi ke NP array-nya RGB. Yaitu selanjutnya memastikan gambar memiliki 3 channel. Untuk image dim-nya 2 dengan jika graphical, dan image-nya dengan X1, dan shape 4 jika RGBA. Untuk selanjutnya itu preprocessing manual graphical convert to graphical image dengan apply Gaussian blur-nya dengan size 5 dan sigma 1,5. Untuk data argumentasi sebagai berikut dan dikembalikan ke semua gambar augmentnya. Untuk Untuk datasetnya sendiri dipanggil menggunakan ini sebagai berikut dengan kategori mentah, matang, dan terlalu matang. Selanjutnya preprocessing and extract feature untuk semua citra. Itu dengan memanggil kategori di kategori berikut dan menampilkan image di kategori path
Untuk selanjutnya pre-processing dan augmentasi dan ekstraksi fitur untuk setiap gambar sebagai berikut. Dengan hasil akurasi, presisi, recall, dan F1 klasifikasi image dengan akurasinya sendiri mendapatkan nilai 90,21%, presisinya 90,21%, recall 90,21%, dan F1 score 88,59%. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Rani. Nah, untuk eksperimen kedua itu kita melakukan tuning hyperparameter pada model menggunakan grid search, di mana fungsi dari hypertuning menggunakan grid search ini untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk random forest. Parameter yang disesuaikan meliputi jumlah pohon, n estimator, kedalaman maksimum, max depth, minimum sampel untuk split, min sample split, minimum jumlah di left node yaitu min sample leaf, dan jumlah fitur, max fitur. Setelah itu, maka kita akan mendapatkan hasil hasil eh, parameter terbaik digunakan untuk mengevaluasi model dengan metrik yang sama seperti sebelumnya, dengan menghasilkan bisa di scroll ke bawah lagi. Dengan mendapatkan hasil evaluasi model setelah hyperparameter tuning, yaitu base parameternya max depth 20, max fitur non, min sample depth-nya 1, min sample split 1, dan n estimatornya itu 100. Eh, dengan akurasi sebesar 91,43%, precision 91,10%, recall 91,43%, dan F1 score sebesar 90,5%. Dan jadi bisa disimpulkan setelah melakukan uh, hyperparameter tuning, maka hasilnya meningkat. Oke, sekian mungkin dari presentasi dan demo program yang kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem klasifikasi kematangan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.